Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengar renungan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan, kita berdoa. Kasih karunia-Mu ya Allah Tuhan kami, itulah yang menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini, dan yang akan memberi kami pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, Kau sertai dan pimpin kami semua itu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 di atas judul Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Ada orang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu sendiri, suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berbalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati ia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul ini, kita melihat ada masalah dari dalam dan dari luar yang dihadapi gereja mula-mula. Di dalam gereja menghadapi ketidakjujuran, keserakaan. Di luar gereja juga mengalami tekanan, penganiayaan, dan lain-lain, yang walaupun pada saat itu pemimpin gereja berhati-hati dan peka terhadap tekanan dari dalam, mereka tidak bisa berbuat terlalu banyak, sehingga mereka juga harus fokus pada pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Bahkan sesudah Roh Kudus dicurahkan kepada kita setelah Yesus, orang-orang percaya tidak kebal terhadap godaan iblis. Sekalipun iblis dikalahkan di kayu salib, ia tetap berusaha membuat orang percaya tersandung, seperti juga banyak yang kita hadapi
saat ini. Di dalam Efesus 6 ayat 12, kita bukan melawan pemerintahan-pemerintahan yang gelap, tapi kita juga melawan penguasa-penguasa di udara. Kejatuhan iblis sudah pasti, namun saudara-saudaraku, iblis masih tetap mencobai kita kapanpun selama kita hidup di dunia ini, sebelum hari penghakiman Tuhan Yesus datang. Karena di Wahyu 20 ayat 10, Tuhan akan mencampakkan mereka ke neraka yang kekal. Baru kita terbebas dari cobaan. Dosa yang dilakukan Ananias dan Safira bukan kekikiran atau menahan sebagian uang. Terserah mereka apakah itu mereka mau menjual tanah itu, apakah tidak, ataukah mereka akan memberikan seluruhnya, apakah sebagian, apakah 10%, apakah 20%, itu terserah mereka. Tapi apa yang Tuhan tidak sukai di sini? Bahwa mereka telah membohongi umatnya dan Allah. Mereka mengatakan memberikan seluruh penjualan tanahnya itu, seolah mereka dermawan. Mereka biar dibilang orang, mungkin jemaat yang lain hebat, mereka memberikan apa yang punya seluruhnya. Tapi dalam kebohongan ini Allah tidak suka. Kita berbohong, apalagi di dalam gereja dan umatnya dan Allah, itu menjadi suatu hal yang Tuhan tidak sukai dan hukumannya berat. Mungkin juga kita akan berkata bahwa itu kan zaman dahulu, yang zaman perjanjian lama, yang langsung Tuhan menghukum. Sekarang kan sudah perjanjian baru, bahwa kasih dan memaafkan. Tidak, saudara-saudaraku, untuk Tuhan tidak berubah dahulu sampai sekarang. Malaikat 6 ayat 12, dia tidak pernah berubah. Hukumannya tetap kepada orang-orang yang menghujat Roh Kudus atau yang Tuhan tidak sukai. Dan boleh kita lihat juga ya, perjanjian lama, Tuhan pernah menghukum yang mengangkat tabut perjanjian waktu Daud ingin memindahkan ke Israel, bahwa bukan dari suku Lewi, orang itu pun mati seketika. Itulah perjanjian Allah yang boleh, yang tidak boleh kita langgar. Kita tempatkan Tuhan itu adalah penuh kemuliaan dan hormat, dan kita pun mengasihinya sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Tuhan tidak peduli penting apa yang kita punyai. Raja Salomo pada waktu pembuangan bangsa Israel ke Babel, begitu megah bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo, itu dijarah dan dibawa ke Babel. Tuhan tidak peduli. Tapi ternyata kenyataannya juga Tuhan punya kuasa, itu bisa dikembalikan oleh raja yang berbeda. Terima kasih saudara-saudaraku, hanya kita imani firman ini, kita takut kepada Allah, dan kita melakukan firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Kiranya kami semakin tahu bahwa kami harus taat dan hormat kepada-Mu. Apa yang kami janjikan, apa yang kami miliki, sepenuh hati kami memberikan dengan ikhlas. Itulah yang Engkau sukai. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu ini Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.